Dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya surga itu diberikan wewangian dan dihiasi oleh dari tahun ke tahun untuk menyambut bulan Ramadan. Pada awal bulan Ramadan maka bertiuplah angin dari bawah arsy Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mushirah. Hal ini menyebabkan daun-daun pepohonan surga dan gagang daun-daun pintu saling bergesekan, sehingga menimbulkan suara dengungan yang sangat indah yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Kemudian bermuncullah para bidadari dan berdiri di halaman surga. Lalu mereka memanggil, adakah orang yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menikahkanku dengannya. Lalu bidadari itu berkata, wahai Ridwan, malam apakah ini? Ridwan menjawablah baik, lalu berkata, ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Maka pintu-pintu surga dibuka untuk orang-orang yang berpuasa dari umat Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga, dan wahai Malik, tutuplah pintu-pintu neraka bagi mereka yang bersaum dari umat Muhammad SAW. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, belenggulah syaitan-syaitan dan ikatlah mereka dengan rantai, lalu lemparkanlah mereka ke dalam lautan agar tidak menggoda saum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, pada setiap malam pada bulan Ramadan kepada seorang penyeru agar menyeru sebanyak 3 kali. Adakah orang yang memohon, maka aku akan memenuhi permohonannya. Adakah orang yang bertaubat, maka aku akan menerima taubatnya. Adakah orang yang meminta ampunan, maka aku akan mengampuninya. Dan siapa yang akan memberi pinjaman kepada Zat yang Maha Kaya, yang tidak akan pernah kekurangan, dan Zat yang memenuhi seluruh janjinya tanpa menguranginya. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap hari pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan 1.000.000 ruh dari neraka yang telah diwajibkan masuk neraka. Dan bila hari terakhir bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan ruh sebanyak-banyaknya sebagaimana Dia membebaskannya dari awal hingga akhir Ramadan. Dan bila tiba Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi bersama serombongan malaikat yang membawa bendera hijau dan menancapkan bendera itu ke puncak Ka'bah. Jibril memiliki 100 sayap. 2 sayap diantaranya tidak pernah dibentangkan kecuali pada malam itu. Lalu ia membentangkan kedua sayapnya sehingga menutup timur dan barat. Kemudian Jibril mengarahkan malaikat agar memberi salam kepada setiap orang yang sedang berdiri, duduk, sholat dan berzikir. Para malaikat akan berjabat tangan dengan mereka dan mengamini doa-doa mereka hingga terbit fajar. Apabila fajar telah terbit, Jibril menyeru para malaikat, wahai para malaikat, berpencarlah. Para malaikat bertanya, wahai Jibril, apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jibril berkata, Allah Subhanahu wa taala memandang mereka pada malam ini dan memaafkan mereka kecuali 4 golongan manusia. Maka kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau bersabda, mereka adalah pecandu khamar, minuman keras, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan orang yang saling bermusuhan. Kami bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang saling bermusuhan itu?
Beliau menjawab, orang yang saling membenci. Jika malam hari raya tiba, maka malam itu dinamakan dengan malam Jaisah, malam penerimaan hadiah. Lalu ketika tiba hari raya Idul Fitri pada esok harinya, maka Allah SWT mengutus para malaikat setiap negeri dan turun ke bumi. Mereka memenuhi setiap gang dan menyeru dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk Allah SWT, kecuali jin dan manusia. Mereka berkata, wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Rabbmu yang maha mulia, yang akan mengaruniakan hadiah dan mengampuni dosa-dosamu yang besar. Apabila mereka datang ke tempat sholat mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, apakah balasan bagi seorang pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaannya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat berkata, wahai Rabb kami, balasannya yaitu upah sepenuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kalian sebagai saksi, wahai para malaikatku, bahwa sesungguhnya aku telah memberikan balasan kepada mereka karena saum mereka pada bulan Ramadan, dan karena salat tarawih mereka dengan keridhoanku dan ampunanku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, mohonlah kepadaku, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tidaklah kamu menginginkan sesuatu kepadaku di pertemuan ini untuk akhiratmu, kecuali aku akan memberimu, dan tidak juga untuk keperluan duniamu, kecuali aku akan memandangmu. Maka demi kemuliaanku, sungguh aku akan menutupi kesalahanmu selama kalian takut kepadaku. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menghinakan kalian, dan tidak akan aku perlihatkan aib-aib kalian di hadapan orang-orang yang melanggar batas. Bertebaranlah kalian dengan membawa ampunan. Sungguh kalian telah ridho kepadaku, dan aku pun telah ridho kepada kalian. Para malaikat pun merasa senang dan bersuka cita karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi karunia kepada umat ini pada saat mereka sedang berhari raya Idul Fitri setelah Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi dalam kitab At-Targhib. Ya Allah, jadikanlah kami sebagian dari mereka. Sebagian besar kandungan hadis di atas telah diterangkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama dan utama ialah banyak orang yang mendapat pengecualian, yakni mereka termasuk golongan yang tidak mendapat ampunan pada bulan Ramadan secara umum, sebagaimana telah diterangkan dalam hadis sebelumnya. Bahkan ada pula orang-orang yang dikecualikan dari mendapatkan ampunan pada hari raya Fitri. Di antaranya adalah orang-orang yang saling bermusuhan dan yang mendurhakai kedua orang tuanya. Barangkali kita dapat menanyakan kepada mereka, setelah kamu mengerjakan sesuatu yang menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlindungan siapa lagi yang kamu cari? Sungguh merupakan penyesalan bagimu. Hanya karena untuk meraih kemuliaan dirimu, kamu telah menggunakan cara dan pemikiran yang salah dalam mendapatkannya, sehingga kamu rela menjadikan dirimu sebagai sasaran laknat Rasulullah SAW dan laknat Jibril alaihissalam. Bahkan kamu juga rela menghalangi dirimu dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlimpah-limpah. Saya bertanya, sampai kapankah penentangan dan kesombongan kalian bisa bertahan bersama kalian, padahal Rasulullah SAW sedang melaknat kalian? Jibril yang merupakan malaikat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berdoa buruk ke atas kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengeluarkan kalian dari ampunan dan rahmatnya. Karena Allah berfikirlah dan berhentikan semua ini.
Hari ini kesempatan masih ada, dan masih ada kemungkinan untuk mengganti semuanya. Esok kalian akan dihadapkan ke depan Zat yang Maha Hakim, yang tidak akan bertanya mengenai kehormatan, pangkat, dan harta bendamu. Dia hanya bertanya tentang amal perbuatanmu dan seluruh gerakanmu di dunia ini, yang semuanya telah dicatat dan akan dihadapkan kepadanya. Allah SWT akan memaafkan hambanya yang mengurangi hak-haknya, namun Dia tidak akan membiarkan begitu saja kezaliman yang terjadi dalam penunaian hak-hak di antara manusia tanpa diadakan penuntutan balas.